Halo sahabat-sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya Dr. Tom di Manado dalam edisi Mental Innovating edisi ketiga hari ini Sabtu 23 Oktober 2021. Pada edisi yang lalu kita sudah membahas mengenai tes kecocokan dalam pernikahan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tes ketidakcocokan dalam pernikahan. Ya. Untuk itu saya diperlukan alat bantu. Ini nanti bisa nampak ya, ketidakcocokan itu ada dua macam. Ketidakcocokan neurotik dan ketidakcocokan mendalam. Apa itu ketidakcocokan neurotik? Sebenarnya pasangan itu cocok mereka. Kenapa cocok? Karena masing-masing terpenuhi kebutuhan neurotik mereka. Kebutuhan neurotik apa itu? Kalau Anda cari di Google, maka istilah neurotik itu bermacam-macam yang bisa ditampilkan di sana diceritakan. Tapi intinya adalah kekurang matangan seseorang, banyak berpikir dan rasional, kurang logis, kurang dewasa, agak seperti kanak-kanakan dan segala jenis yang mungkin mudah tersinggung, mudah marah, mudah berusangka, mudah curiga dan lain bercemburu dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai kondisi neurotik atau kepribadian neurotik. Nah, kenapa cocok? Karena kebutuhan neurotik mereka itu saling terpenuhi. Misalnya bagaimana? Untuk jelasnya kita mesti kasih contoh. Misalnya laki-laki atau suami itu ke bapak-bapakan, istrinya wanita itu ke kanak-kanakan. Jadi satu membentukkan ayah, satu membentukkan anak. Jadi pasangan ini boleh berbahagia. Laki-laki suka dipimpin dan wanita suka memimpin. Ya ada ya suaminya anak bungsu, istrinya yang tua. Jadi seluruh keputusannya dimintakan kepada istri. Jadi istrilah sebagai kepala keluarga, suami hanya sebagai simbol kepala keluarga. Namun keputusan dari pernikahan itu banyak ditentukan oleh istri sebagai pemimpin. Nah, mereka ini kalau bisa bahagia karena kebutuhan neurotik mereka itu terpenuhi. Laki-laki sebagai guru, perannya sebagai guru, dan wanita sebagai murid sering mendengarkan. Laki-laki agak gembira, cheerful, wanita murung, depresif. Jadi kalau orang gembira itu menular kepada yang lain. Kalau orang depresif marah, menyebalkan orang tidak suka ya bro. Laki-laki masochistik, wanita sadistik. Masochistik itu sering suka dikerasi, entah secara masochis secara verbal, dimaki-maki. Masochis secara fisik ya memang ada serangan fisik ya, senang disakiti, senang menyakiti. Nah, masochis senang disakiti, sadis sering disakiti. Jadi misalnya tidak ada masalah, maka pria sering menggoda istrinya supaya istrinya atau pasangannya itu marah. Nah, dia sebenarnya senang menikmati hubungan neurotik. Kapan ini menjadi tidak neurotik? Kapan ini menjadi masalah? Apabila yang tadinya istrinya itu jadi pemimpin, laki-lakinya mulai dewasa, lebih matang dan merasa keputusan istrinya banyak yang tidak cocok, maka saat itu menjadi tidak cocok dan mulai goyang. Entah faktor pendidikan, entah pergaulan, entah apa, salah satu pihak mulai tidak memerankan lagi sebagai perannya. Misalnya tadinya dia berperan sebagai murid, yang satu berperan sebagai guru, maka dia juga sudah mau berperan sebagai guru. Maka ini akan menimbulkan ketidakcocokan. Selama ketidakcocokan neurotik terpadu, maka ini akan aman-aman saja. Mereka bisa bahagia sampai tua. Yang berikutnya ini yang perlu diperhatikan, yaitu ketidakcocokan mendalam. Ini suatu keadaan kontradiktif yang sama sekali 180% berlawanan dengan keadaannya. Di sini saya berikan contoh yang supaya lebih mudah ya. Wanita mau memimpin, begitupun pria dua-dua mau pemimpin. Ya tidak mungkin dong satu kapal dua kaptennya ya. Atau sebaliknya, dua-duanya mau dipimpin. Yang lebih kontras lagi, salah satunya misalnya laki-lakinya pelit, wanitanya boros. Nah, ini suatu kondisi yang tidak cocok mendalam, susah berbahagia hal begini. Nah, ini bisa bolak-balik ya. Saya cuma sebutkan laki-laki pelit, wanita boros. Bisa juga kebalikannya, wanita yang pelit, laki-lakinya yang boros. Laki-lakinya old fashion atau kuno, wanitanya modern. Kalau wanita suka glamor, lebih updated, sedangkan laki-laki konvensional, old fashion. Nah, ini juga menjadi masalah.
Laki-laki ya old fashion ya, sedangkan wanitanya modern. Laki-laki misalnya agamanya tinggi, perempuan ala kadarnya. Ya, orang yang agamanya tinggi selalu berbicara tentang Tuhan, sedangkan pasangannya itu ala kadarnya saja. Nah, ini sering menimbulkan suatu friksi antara mereka. Laki-laki yang hidupnya acak, ya, sedangkan wanitanya hidupnya teratur. Laki-laki pulang, lempar pakaian, lempar kertas, lempar tabungkar bangkit di mana semuanya. Sedangkan pasangannya selalu rapi, maunya ditaruh di tempat mana, tetapi tetap berulang. Maka ini sering ribut dan berkelahi dalam rumah tangga. Laki-laki gampangan, easy going ya, sedangkan wanita selalu disiplin. Jadi orang yang easy going, terbuka, extrovert, tidak cocok wanita yang disiplin, yang tata krama tinggi, apalagi dia tertutup, introvert. Extrovert, kalau dia tidak suka dia kasih tahu. Kalau introvert, kalau dia tidak suka dia diam-diam aja. Mungkin raut wajahnya aja, sikapnya berubah. Kita harus mengerti bahwa something wrong, sesuatu yang salah dengan pasangan kita. Laki-laki yang seksnya tinggi bertemu dengan wanita yang seksnya rendah, dan lain-lain. Tentu bisa kebalikannya juga. Misalnya orang yang terlalu type A, orang kepribadian tipe A selalu tergesa-gesa ya. Sedangkan orang kepribadian tipe B itu selalu pelan-pelan, selalu bergerak. Yang selalu cepat dan selalu lambat ini kontradiktif. Dan ini sering menimbulkan benturan. Nah, sebenarnya bagi kita yang sudah usia tua ini, hal ini tidak perlu lagi karena pasangan kita sudah ada, sudah opa-opa, nenek-nenek, anak ada sudah cucu. Tapi ini penting bagi anak kita yang belum menikah misalnya, atau cucu kita semuanya yang lagi menjelang menemukan pasangan yang benarnya. Makanya para pendengar yang masih punya anak remaja dan melihat mereka mulai pacaran, kalau menemukan pasangan yang tidak cocok ini, sering ribut, berkelahi dengan hal ini, maka sebaiknya jangan maju ke pelampingan, jangan dilanjutkan. Karena sekarang aja sudah menderita, apalagi nanti kalau sudah pernikahan pasti lebih menderita lagi. Ya, kita sampai saya katakan tadi ya, apabila kita menghadapi masalah, hidup ini adalah masalah-masalah ya. Masalah sebenarnya itu membuat hidup kita menjadi indah. Masalah itu bisa berasal dari internal, dari dalam kita, bisa juga berasal dari eksternal, dari luar kita. Sikap kita dalam menghadapi masalah adalah dua ya, fight or fly, maju atau mundur. Tidak maju dan tidak mundur ini bawa penyakit. Fight dengan segala macam risiko kita akan menghadapinya. Fly, mundur juga kesatria. Tidak maju dan tidak mundur ini membawa sakit. Nah, perceraian sekarang ini, perceraian. Kita bicara mengenai perceraian. Kalau tidak cocok terus, maka akan terjadi perceraian. Apapun itu, kalau perceraian sebelum menikah, ya itu masih baik. Tapi kalau sudah menikah, tetap ada perceraian apabila rumus kemarin itu tahu sanggup mau yang kita tidak bisa tercapai, sehingga terjadi perpisahan antara suami istri, antara saudara, orang tua anak. Adalah orang tua anak yang tidak mengakui anaknya, atau suami istri, atau sahabat yang berpisah. Nah, perceraian itu ini kita fokuskan kepada keluarga ya. Ada dua macam. Perceraian secara fisik atau physical divorce. Pasangan telah berpisah tempat tinggal, kemungkinan masing-masing dengan pasangan lainnya sudah ada. Nah, itu terjadi perceraian secara fisikal ya. Jadi pasangan sudah berpisah, masing-masing kemungkinan sudah ada pasangan barunya. Perceraian tipe kedua adalah perceraian psychological divorce. Perceraian secara jiwa, pasangan masih tinggal di serumah, tapi tidak ada lagi kontak emosi dan kontak fisik. Pasangan mempertahankan ikatan perkawinan karena alasan-alasan neurotik, seperti karena anak, agama, nama baik, harta, warisan, dan lain-lain. Jadi mereka sebenarnya tidak bagus sayang lagi, tapi karena supaya masyarakat tidak tahu, mereka masih tinggal dalam satu rumah. Tapi kenapa mempertahankan pernikahan? Karena anak, karena agama, karena nama baik, karena harta, dan lain-lain. Padahal kontak fisik dan emosional itu sudah tidak ada mereka. Nah, psychological divorce is a real divorce. Tanpa disuruh bercerai, pasangan ini sebenarnya sudah bercerai. Contoh ya, ada kakek-kakek dan nenek-nenek datang ke pengadilan.
mau minta cerai. Hakimnya kaget. Kenapa opak dan oma ini, kakek dan nenek ini sudah tua baru minta pisah? Kenapa anda dari awal? Jawabannya mengejutkan. Hakim, Pak Hakim, sebenarnya kita menunggu anak-anak kita mati duluan baru kita datang mau cerai. Nah, ternyata rasa tidak senang satu sama lain itu masih hidup terus dalam hati mereka, sehingga menunggu anak-anak mereka mati dulu baru datang meminta cerai. Nah, pasangan-pasangan begini yang sebenarnya ini bagi cucu kita tidak perlu masuk ke dalam itu. Mereka itu psychological divorce itu adalah hidup dalam kebahagiaan palsu, false happiness. Orang sekarang tidak mau lama-lama dengan apalagi orang barat. Ini kan teori orang barat ya. Kita orang timur tentu banyak pertimbangan budaya, suku, adat istiadat. Dan posisi wanita kan kita di Indonesia posisi yang lebih rendah dari pria. Hanya di Manado ini atau Minahasa ini posisi pria dan wanita itu sejajar. Mereka itu apa yang dilakukan oleh laki-laki bisa dilakukan oleh wanita. Tapi di lain tempat saya amati wanita memang selalu posisinya di bawah ya. Jadi saya tutup dengan perceraian jiwa atau psychological divorce sama dengan real divorce. Tanpa disuruh bercerai, pasangan ini sudah bercerai. Kesimpulan, bagi pasangan muda yang sedang dalam masa pacaran, apabila anda bersama pasangan anda sampai pada ketidakcocokan mendalam seperti yang saya uraikan tadi, ya, ada yang pelit, ada yang boros, ada yang modern, ada yang tidak modern, ada yang agamanya tinggi, ada yang agamanya kurang, ada yang selalu terbuka, ada yang tertutup. Maka pertimbangkan baik-baik. Kalau perlu lebih baik selesaikan saya putuskan dan mencari pasangan lain yang baru, karena akan jadi neraka nanti dalam perkawinan anda selanjutnya. Sekira sekian aja dari saya. Sampai jumpa di minggu depan. Salam sehat jiwa. Terima kasih.